wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahar, wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah di salah satu dari rumah-rumahnya ini untuk mempelajari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada pekan yang terakhir di bulan Sya'ban. Pekan depan biidznillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Sekaligus kita sudah sampai pada pembahasan yang terakhir dari sirah nabawiyah ini, yaitu wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma takamalatid da'watu wa saytara al-islamu 'ala al-mawqif akhadhatit tala'il wadi' lil hayah. Saat dakwah ini telah sempurna dan Islam ini telah jaya atau muncul, akhadhatit tala'i wat-tawdi', maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat-isyarat perpisahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah, dan ini merupakan Ramadan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau beriktikaf 20 hari lamanya. Beda dengan kebiasaan beliau selama ini yang beriktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Akan tetapi di Ramadan yang terakhir dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Ramadan di tahun ke-10 Hijriah, beliau beriktikaf selama 20 hari. Tidak seperti biasanya, dan beliau saat itu fokus untuk mempelajari Al-Quran dari Jibril, saling memperdengarkan bacaan Quran marratain, selama 2 kali. Dan sebelumnya di Haji Wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berpesan, inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Saya tidak tahu, kata Rasulullah, sepertinya kita sudah tidak ketemu tahun depan. Yang di waktu yang sama turun ayat Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Hari di mana telah kusempurnakan agama ini dan telah kuparipurnakan nikmatku atasmu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama. Ayat yang memberikan isyarat tentang sempurnanya risalah ini. Apa yang menjadi bagian dari agama saat itu, maka tetap ia akan menjadi bagian dari agama yang mulia ini. Apa yang bukan bagian dari agama sejak turunnya ayat itu, maka tidak akan pernah menjadi bagian dari agama yang mulia ini. Dan Abu Bakar menangkap sinyal
bahwa ini merupakan pertanda ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Karena tujuan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini yaitu sebagai rasul, penyampai risalah. Kalau risalah ini sudah sempurna, dakwah ini sudah sempurna, berarti tugas Rasulullah sudah selesai. Kalau sudah selesai berarti itu artinya tidak lama lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi awailis Safar, dan di awal bulan Safar tahun ke-11 Hijriah, ya, setelah bulan Ramadan, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, Muharram, Safar. Ya, di bulan Safar di tahun terakhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengunjungi Uhud. Fasalla ala syuhada kal muwaddi. Beliau mendoakan para syuhada yang ada puluhan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikuburkan di medan Uhud. Di bulan Safar ini Rasul ke sana khusus untuk mendoakan para syuhada Uhud sebagai juga bentuk salam perpisahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil ahya wal amwat. Ya, bukan cuma kepada sahabat-sahabat Rasulullah yang masih hidup, bahkan kepada sahabat syuhada yang sudah meninggal Rasulullah pun mendatangi mereka, mendoakan mereka dan menyampaikan salam perpisahan. Nah, ini di bulan Safar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu naik ke atas mimbar faqal. Rasulullah menyampaikan, wa ana syahidun alaikum, saya merupakan saksi atas kalian. Ya, kata Rasulullah, saya akan mendahului kalian, wa ana syahidun alaikum, ya, dan saya akan menjadi saksi kepada kalian nanti bagaimana perjuangan kalian. Ya. Wa inni wallahi la anzuru ilayya haudil an. Demi Allah, saya sudah melihat sekarang haud, apa itu? Telagaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sanalah kelak beliau akan menunggu umatnya. Wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Saya tidak khawatir sepeninggalku kalau kalian akan kembali berbuat syirik. Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Akan tetapi yang saya khawatirkan kalau kalian justru berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa beliau, sahabat berlomba-lomba mengorbankan dunia. Ada yang meninggalkan semua hartanya, yang penting bisa berhijrah. Ada yang menghabiskan hartanya untuk perjuangan, untuk jihad dan yang lainnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalku saya tidak khawatir kalian akan terjatuh dalam kesyirikan. Kata ulama kita, maksudnya tidak mungkin itu umat Rasulullah seluruhnya akan terjatuh dalam kesyirikan. Akan ada ahlu tauhid. Akan tetapi yang saya khawatirkan atas kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah tatkala kalian sudah berlomba-lomba untuk mengejar dunia, yang dahulu kalian berlomba-lomba menjadikan dunia itu sebagai sarana untuk mendapatkan akhirat. Tapi kalau tujuan obsesi terakhir kita untuk dunia, inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, wa fil yaumi tsamin aw at-tasi wal 20 min syahri Safar, pada tanggal 29 bulan Safar, nah ini hari terakhir di bulan Safar, tahun ke-11 Hijriah, itu hari Senin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan jenazah seorang sahabat beliau ke Baqi. Saat perjalanan pulang jamaah sekalian, falamma raja'a wa huwa fit thariq akhadhahu suda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sakit kepala. Inilah sakit pertamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian. Jadi pada tanggal 29 Safar
setelah beliau mengantar jenazah sahabatnya ke Baqi, di perjalanan pulang tiba-tiba beliau sakit kepala, yang mana tidak pernah ada riwayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya sakit. Itulah awal sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jamaah sekalian, yang juga merupakan penyebab beliau nanti wafat Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasakan sakit di kepala beliau, dan panasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu naik suhu badannya. Beliau demam sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saking panasnya, saking sakitnya kepala beliau, sampai beliau mengikat kepalanya dengan kain. Di hari pertama beliau sakit, yaitu pada tanggal 29 Safar. Wa qad shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa huwa marid. Meskipun dengan kondisi yang berat seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap mengimami sahabat-sahabatnya selama 11 hari. Jadi 11 hari dari sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap mengimami sahabat-sahabatnya. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin berat penyakit beliau. Di pekan terakhir umur beliau, thaqula bi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam al-marad, penyakit beliau semakin berat. Faja'ala yas'alu azwajahu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap saja bertanya kepada istrinya, aina ana godan, aina ana godan. Maksudnya apa jamaah sekalian? Giliran siapa besok? Di mana besok saya nginap? Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sakit keras jamaah sekalian. Itu Rasulullah masih sangat memperhatikan keadilannya kepada istri-istrinya. Bahkan pesan terakhir, salah satu pesan terakhir Rasulullah di Haji Wada apa? Hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan istri. Ini diantara wasiat terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saking sakralnya jamaah sekalian hubungan kita dengan istri. Wa min ayatihi, diantara tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah menjadikan kita berpasang-pasangan. Pasangan hidup kita itu tanda kebesaran Allah jamaah sekalian. Jangan kita sewenang-wenang, jangan kita semena-mena, apalagi sampai memukul istrinya, waliyadzubillah. Terjadi cekcok, marah biasa saja. Rasulullah juga marah sama istrinya. Akan tetapi kalau sampai KDRT, sedikit-sedikit mengucapkan cerai, ini jauh jamaah sekalian dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sakit keras, tapi beliau justru masih bertanya, besok saya nginap di mana? Besok giliran siapa? Nah, ini juga yang mau poligami atau yang sedang berpoligami. Jangan sampai kita zalim, tidak adil. Jangan sampai demam-demam sedikit, ya maunya di rumah istri baru terus. Ini lagi flu, ini lagi agak demam. Rasulullah ini sakit keras jamaah sekalian, masih bertanya besok giliran siapa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah bertanya seperti itu, kemudian istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersepakat, terserah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau di mana saja. Akhirnya dipilihlah rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, yamshi bainal Fadl bin Abbas wa Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi istri Rasulullah sepakat dan mengizinkan Rasulullah di rumah Aisyah saja. Karena pertama juga posisinya dekat dengan masjid, langsung bertetangga dengan masjid. Saat itu Rasul dibopong oleh dua orang sepupunya, Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Sudah tidak mampu Rasulullah jalan sendirian jamaah sekalian. Kemudian dengan kondisi seperti itu, asiban ra'sahu, beliau masih mengikat kain di kepala beliau. Ya, ini pekan terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada umur beliau. Wa kanat Aisyah taqra'u bil muawwidzat wal adaiyah allati hafizatha min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, Aisyah terus membacakan Quran kepada beliau, terutama ya, surah-surah muawwidzat, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan doa-doa yang diajarkan dulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Ada doa-doa perlindungan, ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bisa kembali dibuka Hisnul Muslim. Ya, disitulah Aisyah sering mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kadangkala Aisyah kemudian meniupkan setelah berdoa dan mengusapkan ke badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qabla al-wafa bi khamsati ayyam. 5 hari sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaumul arbi'a qabla khamsati ayyam minal wafa. 5 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu pada hari Rabu, panas beliau semakin tinggi. Ya. Fastadda bihi alwija, sampai-sampai beliau kemudian pingsan. Saking beratnya penyakit beliau dan tingginya panas beliau. Faqala hariku ala sab'i kirabin min abarin syatta. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuangkan di badanku ini 7 wadah air dari sumur yang berbeda-beda. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tetap keluar menemui manusia. Wasabbu alaihi alma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusapkan pada beliau air saking panasnya, jamaah sekalian, mirip-mirip dengan kita dikompres. Rasulullah mengatakan hasbukum, hasbukum, cukup. Setelah Rasulullah dikompres, diusapkan air di tubuh beliau, Rasulullah mengatakan hasbukum, hasbukum, cukup. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setelah dikompres tadi, jalasa alal mimbar. Rasul naik ke atas mimbar, wa kana akhiru majlisi jalasahu. Inilah majelis terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahamidallaha wa athna alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah. Thumma qal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuhan nas ilayya, mendekat kepadaku. Maka semua sahabat mendekat ke mimbar, jamaah sekalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubural anbiya'ihim masajida. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, tempat ibadah. Ini pesan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelisnya, jamaah sekalian. Karena beliau sudah akan meninggal, jangan sampai kuburan beliau dijadikan seperti kuburan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan seperti itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam riwayat Imam Malik, dalam Muwatta Imam Malik, la tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Nanti jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan berpesan, beliau di atas mimbar, untuk dikisos. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang pernah saya dera, saya cambuk, maka ini punggungku, silakan dicambuk. Siapa yang pernah saya hina kehormatannya, maka saya berikan kesempatan untuk membalasnya. Ini bahayanya, jamaah sekalian, hak sesama manusia, karena ia tidak bisa diputihkan. Kalau urusan kepada Allah Subhanahu wa taala tahta masyiatillah, Allah bisa ampuni. Tetapi kalau urusan kita sesama manusia, ini harus pengampunan dari manusia yang pernah kita zalimi. Ada mungkin yang pernah kita pukul, ada mungkin yang pernah kita hina-hina. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keteladanan, jamaah sekalian, bahayanya hak sesama manusia ini. Jangan kita menganggap remeh, menganggap enteng yang seperti ini. Ikhwaji, saudara ji, nah maklumi ji, itu belum tentu. Jangan sampai nanti di akhirat kita kaget, loh kemana semua pahala-pahala saya. Ternyata habis, jamaah sekalian, gara-gara hutang kita, gara-gara kezaliman kita waktu di dunia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dikomentari oleh salah seorang dari majelis tersebut dengan mengatakan, innali indak thalathata darahim, ya Rasulullah, engkau pernah berhutang kepadaku tiga dirham, 3 keping uang perak. Faqal, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atihi ya Fadl, bayar wahai Fadl. Fadl ini sepupu Rasul yang mendampingi beliau, Fadl dan Ali. Rasulullah memerintahkan untuk membayar. Makanya jamaah sekalian, ini diantara hal sunnah ya, kalau kita sudah merasa kehidupan ini tidak lama lagi, maka kita kembali mengecek atau mencari, jangan-jangan kita punya hutang sama orang lain, ataukah keluarga kita yang sudah meninggal. Tidak apa-apa kita cari, jangan sampai keluarga saya ini pernah berhutang. Ini sakarnya jamaah sekalian, bahayanya masalah utang ini. Jangan dibiasakan, jangan dijadikan hobi berhutang, sedikit-sedikit berhutang, sedikit-sedikit berhutang. Ya, itu sesuatu yang berat jamaah sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian nazala fa shalla dhuhra, beliau salat zuhur dan mengimami manusia. Tsumma raja'a fajalasa ala mimbar wa ada lima qalatihil ula, beliau kembali naik mimbar setelah menunaikan sholat dan mengulangi tadi pesannya. Mengulangi pesan beliau tadi tentang bahayanya menjadikan kuburan, bahkan kuburan Nabi sebagai tempat ibadah. Laknatullahi alal yahud wan nasara ja'ala kubural anbiya'ihim masajida. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan wasiat khusus kepada orang Ansor. Usikum bil Ansor, saya mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang Ansor. Fa innahum kirsi wa aibati, sesungguhnya mereka adalah kelompokku dan penolong-penolongku. Wa qad qadaw alladhi alaihim wa baqal alladhi lahum, mereka telah mengorbankan apa-apa yang telah mereka berikan. Faqbalu min muhsinihim, maka terimalah juga kebaikan-kebaikan mereka. Watajawazu an musiihim, dan maafkanlah kalau mereka terjatuh dalam kesalahan. Wa fi riwayatin annahu qala, dan dalam riwayat yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innan nasa yakthurun, manusia akan semakin banyak kata Rasulullah. Wa takillul ansor, akan tetapi orang Ansor akan semakin sedikit. Hatta yakunu kal milhi fit ta'am, sebagaimana garam di makanan akan semakin menipis. Begitulah keadaan orang Ansor kata Rasulullah, manusia akan semakin banyak, akan tetapi orang-orang Ansor akan semakin sedikit. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, inna min amannin nasi alaihi fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin, orang yang paling dekat denganku dari sisi persahabatan kata Rasulullah adalah Abu Bakar, dan orang yang paling banyak mengeluarkan hartanya untukku adalah Abu Bakar. Ini keutamaan khusus Rasulullah menyebutkan tentang Abu Bakar jamaah sekalian. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakrin khalila. Sekiranya saya boleh mengambil kekasih selain Tuhanku, ya khalil ini di atasnya cinta, khullah di atasnya hub. Makanya hanya dari sekian banyak nabi dan rasul Allah cuma 2 yang dijadikan sebagai khalil. Siapa? Ibrahim dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, sekiranya boleh saya mengambil khalil, kekasih selain Allah Subhanahu Wa Taala, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih tersebut. Ini keutamaan besar seorang sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Walakin ukhuwa al-Islam wa mawaddatuhu, akan tetapi cukup dengan persaudaraan di dalam Islam. Kemudian 4 hari sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau
mengatakan halummu aktub lakum kitaban lan tadillu ba'da. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul padaku dan berikan aku kertas, dan tulis pesanku. Riwayat ini yang selalu digunakan oleh orang Syiah, bahwa sebenarnya di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mewasiatkan bahwa pengganti setelahnya adalah Ali bin Abi Thalib. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mendekat kepada aku, saya akan memberikan kepada kalian pesan tulis, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat. Akan tetapi Umar, karena khawatir dengan kondisi panas Rasulullah yang biasa demam, itu khawatir jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam keadaan sudah tidak sadar. Maka beliau memerintahkan agar Rasulullah istirahat. Tetapi di hari yang sama ternyata Rasulullah menyampaikan wasiat. Dan wasiat ini justru diriwayatkan sendiri oleh Ali bin Abi Thalib. Apa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada 3. Yang pertama, usi bi ikhrajil yahudi wan nasara wal musyrikin min jaziratil arab. Saya berwasiat kepada kalian agar mengeluarkan orang Yahudi, orang Nasrani dan orang-orang musyrik dari jazirah Arab. Yang kedua, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ijazatil wufud binahwi makana yujizuhum. Kalau ada diplomat yang datang, utusan yang datang, maka berikan mereka hadiah penghormatan, sebagaimana juga kita biasa mendapatkan penghormatan dari yang datang kepada kita. Adapun wasiat yang ketiga, ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat tentang i'tisam bil kitab was sunnah. Ada yang mengatakan as-shalah wa ma malakat aimanukum. Rasulullah mewasiatkan untuk berpegang teguh dengan sholat, menjaga sholat dan memperhatikan budak. Jadi tidak benar sebagaimana tuduhan Syiah bahwa sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mewasiatkan agar penggantinya itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sementara saat itu Rasulullah masih memiliki 4 hari. Apa susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan saat itu juga dan menunjuk Ali. Akan tetapi inilah 3 wasiat yang dimaksudkan oleh Rasulullah, yaitu mengeluarkan orang Yahudi, Nasrani dan musyrikin dari Arab. Yang kedua, menghormati utusan yang datang, tidak seperti sahabat Rasulullah yang dibunuh oleh orang Romawi. Dan yang ketiga, menjaga sholat. Riwayat yang lain mengatakan yang ketiga itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa indal isya, hari keempat jamaah sekalian, pada waktu isya sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin berat. Bihaitsu la yamstati al-khuruj ilal masjid. Rasul tidak mampu lagi keluar masjid jamaah sekalian, padahal beliau bertetangga dengan masjid. Begini, yang pernah ke Raudhah, pernah ke Masjid Nabawi, di balik dinding itu sudah rumahnya Rasulullah. Rasulullah hanya melangkahkan keluar dari rumahnya itu sudah masjid. Akan tetapi saking beratnya kondisi saat itu, ikhwas sekalian, Rasulullah tidak mampu lagi. Pada waktu isya, faqala Nabi asallan nas, apakah manusia sudah sholat? Sahabat-sahabat sudah sholat. Qulna la ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Wahum yantadhirunak, mereka masih menunggumu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siram untukku air, siram kepada badanku ini air, seperti tadi yang kita sebutkan, kompres. Fafa'alna, kemudian kami melakukan, faktasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian disiram air. Akan tetapi setiap beliau disiram air sampai kemudian beliau pingsan lagi. Beliau baikan pingsan sampai 3 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk bangkit menuju masjid, akan tetapi beliau terus pingsan selama 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi pingsan. Kemudian Rasulullah berkata, fa'arsil ila Abi Bakrin an yusalli bin nas. Sampaikan pesan untuk Abu Bakar bahwa ia yang memimpin manusia untuk sholat, menjadi imamnya. Datang Aisyah mengatakan, jangan ayahku wahai Rasulullah. Ayahku itu baka, orang yang suka menangis. Nanti orang akan lama sholatnya.
tidak mampu ia sambung air, bukan karena lupa, akan tetapi karena tidak bisa menahan tangisannya. Rasulullah mengatakan Abu Bakar 3 kali, di riwayat yang mengatakan 4 kali Aisyah terus meminta agar jangan bapaknya yang jadi imam, karena ia sangat lembut sekali hatinya, mudah sekali menangis, nanti sahabat terganggu sholatnya. Akan tetapi Rasulullah kemudian marah mengatakan, inna kunna la antunna sawahiba Yusuf, kalian ini seperti perempuan-perempuan di masa Yusuf. Muru Abu Bakrin fal yusalli bin nas, panggil Abu Bakar yang memimpin manusia untuk sholat. Dan inilah yang menjadi dalil utama ahlu sunnah wal jamaah, bahwa kepemimpinan itu di tangan Abu Bakar. Karena Rasulullah ngotot sekali bahwa yang memimpin manusia untuk sholat adalah Abu Bakar. Kalau perkara murni akhirat, umududdin, tiangnya agama Abu Bakar, perkara politik dan perkara dunia. Makanya ini hujahnya Umar, saat orang-orang Ansor mendaulat Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah, sebagai pemimpin. Maka Umar mengatakan, siapa di antara kalian yang merasa lebih baik dari Abu Bakar, orang yang ditunjuk oleh Rasulullah memimpin kita sholat. Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imamatu lil Quraisy, kepemimpinan itu dari Quraisy. Karena saat itu orang Ansor menawarkan, minkum amir wa minna amir, begini saja, kalian punya pemimpin, kita juga punya pemimpin. Akan tetapi diingatkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka membaiat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berpesan, ala la yamutu ahadum minkum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Jangan sekali-kali di antara kalian kelak meninggal kecuali ia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jamaah sekalian. Jangan kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita akan meninggalkan dunia ini, yakin Allah akan memasukkan kita ke surga. Allah akan memberikan tempat terbaik untuk kita, meskipun kita pendosa jamaah sekalian. Jangan sekali-sekali kita menancapkan prasangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, sepertinya saya akan masuk neraka, sepertinya saya disiksa kubur, tidak boleh jamaah sekalian. Kita tetap harus berprasangka baik. Insya Allah Allah akan mengampuniku. Insya Allah saya tidak akan mendapatkan azab kubur. Insya Allah saya tidak akan mendapatkan azab neraka. Ini pesan Rasul, jangan sekali-kali kalian meninggal kecuali dengan persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Sabtu, Rasul kan wafat hari Senin. Pada hari Sabtunya ikhwas sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian keluar memimpin manusia sholat, yang mana Abu Bakar sudah berdiri di depan. Rasulullah kemudian dimajukan ke depan dan Abu Bakar di samping kirinya. Abu Bakar bertindak sebagai musammi, apa itu? Seperti di Masjidil Haram itu, yang penyampai suara imam. Karena suara Rasulullah sudah tidak terdengar dengan jelas kecuali orang di sampingnya. Biasa kan di Masjidil Haram itu, atau di tempat yang banyak kita sholat banyak, biasanya tidak terdengar lagi di belakang, maka ada yang mengoper lagi suara imam. Itu yang pertama kali lakukan adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin sekali lagi memimpin sahabatnya sholat dan menempatkan Abu Bakar di sampingnya untuk menyampaikan takbir intikal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang terakhir jamaah sekalian, satu hari terakhir, wa qabla yaumu min wafatihi, yaitu hari Ahad, a'taqan Nabi sallallahu alaihi wasallam gilmanahu, Rasulullah memerdekakan semua budak-budaknya. Wa tasaddaqa, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedekah dengan 7 dinar kanat indahu, yang beliau miliki. Ini dinar berarti 4 kali 7 28, kurang lebih 28 juta lah jamaah sekalian. Wa wahaba lil muslimin aslihatahu, dan Rasulullah
menghadiahkan kepada kaum muslimin senjata-senjatanya, pedang-pedang Rasulullah, senjata-senjata Rasulullah beliau hadiahkan kepada kaum muslimin. Karena kenapa jamaah sekalian? Nabi itu tidak meninggalkan warisan. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak pernah meninggalkan harta, walakin warathul ilm. Kan tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadha, siapa yang mengambil ilmu itu maka ia mengambil bagian yang banyak. Kalau kita ingin menjadi pewaris nabi, maka ambillah ilmu itu jamaah sekalian. Ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hari Senin. Rawa Anas bin Malik meriwayatkan jamaah sekalian, annal muslimin bainahum fi sholatil fajr min yaumil itsnain. Pada hari Senin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu kaum muslimin di Masjid Nabawi lagi sholat subuh. Sementara kaum muslimin sholat subuh, tiba-tiba Rasulullah menyingkap sitar rumahnya. Sehingga sahabat yang sementara sholat ini akhirnya menyangka Rasulullah akan keluar bersama dengan mereka sholat. Saat itu kata Anas bin Malik, Rasulullah tersenyum dan memberikan aba-aba kepada sahabat untuk tetap melanjutkan sholatnya. Rasulullah tersenyum melihat sahabat-sahabatnya dengan shaf yang rapi dipimpin oleh Abu Bakar. Dan inilah sholat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umur beliau jamaah sekalian. Pada waktu duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian sudah kembali mengulang-ulangi wasiatnya, laknatullahi alal yahud wan nasara, semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasara, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. As-salatu shalah wa ma malakat aimanukum, jagalah salat-salat kalian, jagalah salat-salat kalian, wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah innalil maut sakarat. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kematian itu memiliki sakaratnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan beliau yang terakhir, Allahumma ar-rafiqul a'la. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman yang tertinggi. Itulah ucapan terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak sahabat yang tidak bisa menerima jamaah sekalian, termasuk Umar ibnul Khattab, mengatakan tidaklah perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali seperti perginya Musa menemui Tuhannya. Ia akan kembali lagi bersama dengan kita sebagaimana Musa kembali bersama dengan kaumnya. Maka Abu Bakar mencium jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, tibta ya Rasulullah hayyan wa mayyitan. Engkau begitu harum ya Rasulullah, baik semasa hidupmu maupun setelah meninggal. Allahumma shalli. Lalu setelah itu Abu Bakar menenangkan sahabat-sahabatnya jamaah sekalian dan mengatakan, man kana ya'budullah fa innallaha la yamut wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggal, tidak pernah mati. Akan tetapi siapa yang menyembah Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.